Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, kembali kita tadabburi pada pagi ini, melanjutkan apa yang telah kita mulai pada majlis yang lalu. Kita telah berbicara tentang kalimat la ta'kulu, jangan kamu makan. Sebagian orang kadang hanya membaca terjemahan, mungkin akan anak muda sekarang ngeles ya, berkelit. Oh lain tak mau makan dulu ya. Dia ada orang berkelit karena di dalam Al-Quran la ta'kulu, jangan kamu makan. Dia katakan atau orang tu tak dimakannya, tapi nyoba liang kotor, nyobuang ke rumah, kan tak makan. Nah, itu adalah pernyataan dan alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan ibarat atau ungkapan akal, makan, itu adalah sebagai petunjuk bahawa yang terlarang bukan hanya memakan saja. Karena kata makan dipakai karena itu lumrahnya, sesuatu yang diambil kepentingan utamanya atau yang menjadi hajat yang mendasar orang mengambil harta orang lain adalah untuk apa? Makan. Karena itu kebutuhan pokok. Biasanya manusia yang memiliki tabiat yang sehat jiwanya, tidak mudah begitu saja mengambil punya orang lain. Tidak mudah saja ambil hak orang lain. Nah, mereka bukanlah binatang. Mereka adalah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala akal untuk mempertimbangkan mudarat dan manfaat, dan mereka juga bisa menyadari bahawa apabila mereka melakukan perampasan atau ambilan hak orang lain tanpa jalan yang diredai oleh orang tersebut, bisa terjadi pula pada diri mereka. Tapi apa yang menurut pertimbangan mereka, kadang mereka mesti mengambil pula dengan jalan tidak benar, biasanya karena kebutuhan yang mendesak. Itu yang paling utama adalah perkara perut. Pernah kan mendengar kapan sebagian orang kita daripada bercakap jogalang-galang, mereka jadikan itu alasan untuk mengambil harta orang lain. Nah, karena makan itu adalah kebutuhan mendasar bagi manusia, biasanya manusia yang cenderung menjangkau milik orang lain dengan tangannya banyak didorong oleh apa? Perkara yang mendasar tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata la ta'kulu, jangan kamu memakan. Kemudian ada makna amwalakum bainakum. Amwalakum bainakum ini menunjukkan dua makna. Yang pertama adalah jangan kamu pergunakan harta kamu dengan cara yang batil. Artinya yang sudah ada di tanganmu,
Makanya dikatakan oleh Allah, la ta'kulu amwalakum. Bermakna apa? La tastakhdimu wa la tasta'milu. Jangan kamu pergunakan, jangan kamu pakai, wa la tatasarrafu, dan jangan kamu kelola harta yang ada pada kamu menjadi milik kamu yang dititipkan oleh Allah itu dengan cara batil. Makna yang pertama. Makna yang kedua, la ta'khudhu, jangan ambil harta orang lain dengan cara. Berarti ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, yang pertama agar kita mengelola harta yang sudah ada di tangan kita dengan cara yang hak. Yang kedua, jangan sampai menjangkau hak milik orang lain, kekayaan orang lain dengan cara yang batil. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Maknanya apa? Pertama, la ta'kulu amwalakum, jangan kamu makan harta kamu. Bermakna apa? Jangan kamu pergunakan hartamu. Jangan kamu kelola hartamu dengan cara yang batil. Kemudian kata bainakum di situ juga menunjukkan makna apa lagi? Jangan kamu jangkau harta orang lain. Jangan kamu ambil harta orang lain dengan cara yang batil. Di ayat ini merupakan larangan bagi seseorang yang memiliki kekayaan atau orang yang ingin mendapatkan sesuatu kekayaan agar jangan dengan cara batil. Jangan pergunakan harta kamu dengan cara batil, dan jangan jangkau harta orang lain dengan cara. Kemudian illa an takuna tijarah, melainkan kamu mengambil harta tersebut atau harta itu amwal, kamu jangkau dengan tijarah, dengan perdagangan. Kenapa tijarah? Kan untuk mendapatkan harta orang itu kan tidak semuanya dengan bisnis. Maknanya dengan berdagang. Saja ada dengan ziraah, dengan pertanian dan macam sektor ekonomi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata tijarah. Karena itulah bisnis yang banyak berkembang, dan bahkan sampai hari ini suatu bisnis yang tidak bisa dihindari oleh manusia, dan ini menunjukkan bahwa jalan perekonomian seperti ini akan dominan sampai kapanpun. Kalau bertani, banyak orang sudah tidak bertani lagi. Ikan kita ini, Bukit Tinggi ini, berapa tinggal lagi daerah pertanian. Semuanya sudah dibangun dengan perumahan, tokoan dan berbagai. Tetapi tijarah, perdagangan, hari demi hari akan semakin berkembang. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan kehidupan makhluknya, apa yang akan terjadi pada mereka. Allah pergunakan kata tijarah, dagangan, jual beli. Karena apa? Inilah yang akan dominan di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang terbukti tijarah berkembang, bisnis berkembang, bukan hanya sesederhana dahulu barter, tukar menukar barang, kemudian ada mata uang, dan selanjutnya mulailah di era globalisasi sekarang batas-batas wilayah tidak lagi penghalang. Bahkan perhatikan,
dan ibu-ibu sekarang lakukan transaksi online. Tijarah itu bentuk dari online, tidak lagi pasar. Sekarang banyak orang-orang yang toko mengeluh. Kenapa? Karena para pembeli tidak hobi lagi ke toko hari ini. Hobinya melihat handphone saja, mainan baru. Itu orang tidak butuh lagi toko besar-besar. Dibutuhkan orang sekarang gudang besar. Tokonya di mana? Di media. Artinya apa? Bahwa tijarah, kenapa Allah sebut tijarah, bisnis perdagangan? Karena yang dominan. Dan manusia hampir seluruhnya tergantung dengan cara bisnis ini. Apa yang tidak ada di antara kita yang tidak terlibat dengan jual beli? Tidak ada. Ibu pun yang mengaku, ibu rumah tangga saja ada berbisnis. Anda berbisnis, beli lado, beli garam, jual beli. Artinya ini adalah pekerjaan yang menyangkut dengan seluruh orang dari berbagai level. Kalau pekerjaan lain bisa terbatas. Tani, kita yang tidak pandai bertani. Beternak, tidak semua orang pandai beternak. Tapi berjual beli, kalau tidak menjual, yang membeli. Jadi pilihan model dari suatu transaksi itu, yaitu perdagangan, sangat tepat. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khabirun, alimun, maha tahu dengan apa yang akan menjadi model kehidupan hambanya. Nah, kemudian antaradim minkum illa an takuna tijaratan. Tijarah itu adalah, kalau kita i'rabkan, sama mengatakan tijarah itu adalah khabar kana an takunal amwal, melainkan kalau ada harta yang kamu peroleh itu melalui apa? Tijaratan, melalui bisnis. Jadi mengelola harta kita adalah dengan cara tijarah, dengan cara yang benar. Jangan dikelola harta itu dengan menghabiskannya untuk hal yang diharamkan oleh syariat. Kemudian kalau ingin mengambil atau menjangkau harta yang ada di tangan orang lain, juga dengan cara tijarah, juga bisnis, atau dengan cara yang hak. Jadi tijarah, perdagangan atau jual beli itu model saja. Dan banyak cara-cara lain seseorang bisa mendapatkan harta orang lain berpindah ke tangannya, tapi dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan yang batil. Nah, ketika Allah katakan bil batil, apa makna kalimat bil batil itu? Jangan kamu makan harta kamu antara sesama kamu. Harta kamu jangan kamu makan, harta sesama kamu jangan kamu makan. Maknanya jangan kamu ambil harta orang lain, jangan kamu pergunakan hartamu dengan cara yang batil. Apa makna batil di situ? Batil maknanya adalah ismun likulli tasarrufin la yubihuhu syar'u karriba wal qimar wal riswah wal ghasab wal sariqah wal khiyanah wal zulm ila ghairi dhalika min at-tasarrufatil muharramah.
Jadi yang dikatakan batil itu adalah suatu penamaan atas suatu tindakan yang tidak dibolehkan oleh syarak. Jadi apa kata batil? Makna batil itu apapun pekerjaan tindakan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Itu batil namanya. Apapun bentuk tindakan yang tidak dibolehkan oleh syarak. Batil. Kalau dikatakan ini perbuatanmu batil, apa maknanya? Perbuatanmu tidak dibolehkan oleh syariat. Apa contohnya? Riba. Itu batil. Dia mendapatkan harta orang lain dengan jalan riba, cara batil namanya. Jam 10 balik 2 balik. Tidak usah dicari-cari helah. Bahkan panik lo pergi menjapui buya. Si nyuruh menjapui. Pada prinsipnya kan orang nambah hutang nama bayi. Dia yang mengantarkan. Jadi kalau awak berhutang, dan orang yang punya piutang lo sudah datang. Itilah do kok kayu piti tolong jemput ke rumah. Tu ndak do tarati namanya tu. Jadi kalau kita berhutang, kita yang membayar. Itu adab dan akhlak. Itu makanya saya berulang kali menentang cara-cara orang membagi zakat, menyuruh fuqara dan masakin datang ke tempat dia. Itu tidak beradab namanya itu. Awak nambah hutang ke mereka. Itu harta mereka. Hak mereka. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada harta orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu ada hak. Orang-orang yang meminta, orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki lebih. Fuqara dan masakin itu hak mereka, berarti kewajiban kita. Masa kita membayarkan kewajiban kita, kita berhutang. Itu makanya kalau seseorang meninggal, sebelum bercerita warisan, ada 3 hak yang harus diperhatikan ada tidak pada harta yang ditinggalkan itu. Yang pertama apa? Mu'nut tajhiz namanya. Biaya penyelenggaraan. Kalau tidak ada orang yang mau menanggung dan penyelenggaraan yang mesti dibayar, jangan bayangkan di kota kita. Kita alhamdulillah orang masih mau bergotong royong. Tapi perhatikan kota-kota besar, yang ambulan juga harus disewa, kubur juga harus disewa, bayar setiap tahun. Kan sekarang ada pula kubur VVIP namanya, 100 juta pula. Saya tidak tahu entah dikasih AC di dalam atau bagaimana, wallahu alam. Ya, saya pergi ke luar kota Jakarta dibawa oleh jamaah, kemudian lewat di sana, ya ini kubur mewah. Mewahnya apa? Di dalamnya bagaimana? Ya, rupanya pagarnya cantik, gerbangnya. Untuk apa gerbang itu bagi orang mati lagi? Ini nafsu orang yang hidup ini sebenarnya. Di kebanggaan itu, saya melihat yang seperti itu sudah mati, sudah ada kematian, tidak juga belajar tentang makna dunia. Itu yang aneh. Sehingga kubur berharga ratusan juta. Kan katanya ada yang sampai miliaran gitu ya. Untuk apa? Itu tabzir namanya, kemubaziran. Gerbangnya cantik, indah,
Itu apa bagi orang mati gerbang itu? Diberikan AC sekian PK juga tidak gunanya bagi dia. Jadi di kota-kota besar butuh biaya. Nah, dari mana biaya itu kalau tidak ada yang menanggung? Dia punya warisan atau peninggalan yang dia tinggalkan, kekayaan diambil dari warisan dia. Itu awal. Jadi ya, jangan cerita ahli waris, jangan bertanya dulu jatah mbok bara, tunggu dulu. Ini siapa yang menanggung?